Kita terusin. Kemarin udah kita bahas tentang masalah kerasulan, bahwa perbedaan Nabi dan Rasul itu sudah jelas nampak dari jumlah dan segala macamnya. Kesimpulannya ada 5 atau 6 perbedaan Nabi dengan Rasul itu. Yang paling mencolok ada 6. Nah, yang 3 mungkin kita sudah tahu, tapi ada 3 yang belum. Banyak yang belum, bahkan kadang-kadang Ustadz sendiri ditanya rada belengar kepalanya gitu. Yang pertama yang kita udah tahu nih, Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri, tetapi kalau Rasul untuk disampaikan ke umat. Ini perbedaan yang umum, yang udah banyak orang tahu. Lalu yang kedua, Nabi diutus untuk orang yang sudah beriman. Ini yang banyak tidak tahu. Nabi diutus untuk orang yang sudah beriman, sedangkan Rasul diutus untuk orang yang masih kafir. Ini perbedaan yang kadang-kadang kita nggak jelas. Makanya harus tegas. Yang pertama, Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul untuk disampaikan kepada umat. Lantas kalau Nabi diutus untuk orang yang sudah beriman, sedangkan Rasul biasanya diutus untuk orang yang masih gelap, masih kafir. Gitu. Lalu yang ketiga, jumlah beda. Nabi jumlahnya 124.000, sedangkan Rasul ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 312, ada juga yang mengatakan 315. Nah, ini pelajaran buat kita. Ketika kita tahu bahwa Nabi diutus untuk orang yang sudah beriman, kok jumlahnya Nabi lebih banyak daripada Rasul? Apa itu artinya? Dapetin mah gampang, tapi memeliharanya yang susah. Ngafal Quran gampang, tapi menjaga hafalan yang susah. Sholat gampang, tapi terus sholat susah. Ngaji gampang, tapi terus ngaji susah. Berbuat baik gampang, tapi terus berbuat baik susah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Rahman dan Rahimnya mengutus jumlah Nabi lebih banyak daripada Rasul. Ini alasannya. Kenapa jumlah Rasul sampai 124.000, sedangkan jumlah Nabi, jumlah Nabi 124.000, sedangkan Nabi Rasul cuma 300. Ternyata proses pengutusannya pun ketika Rasul diutus itu pasti orangnya masih kafir. Nah, itu berjuang mati-matian. Sesudah itu lebih berat lagi untuk mempertahankan keimanan, untuk mempertahankan di jalan yang benar. Makanya sampai sekarang menurut banyak ulama masih ada 4 nabi yang masih hidup secara zahir ya. Nabi Khidir adanya di lautan, Nabi Ilyas adanya di hutan, di daratan, Nabi apalagi Idris ini di langit. Ada lagi Nabi Isa alaihissalam, itu masih di langit, belum diturunkan, nanti akan turun. Dan semua nabi yang masih hidup adalah umatnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Tidak datang bawa risalah, tidak datang bawa wahyu, syariat yang baru, agama yang baru, tidak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, la nabiyya ba'dah. Tidak ada Nabi sesudah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad.
Walaupun Nabi Khidir masih ada, Nabi Khidir minta dipanjangkan umurnya oleh Allah. Setelah Nabi Khidir mendengar kasak-kusuk para malaikat di langit bahwa ada surah Yasin dan suratul Fatihah, Nabi Khidir mohon kepada Allah, ya Rabb, panjangkan umur aku agar aku bisa ketemu dengan Nabi Muhammad, agar aku bisa mendengarkan dan mendapatkan sempurnanya suratul Yasin dan Fatihah. Akhirnya begitu Nabi Muhammad dapat wahyu, diutus jadi nabi, Nabi Khidir datang bersama Nabi Ilyas, berdua datang minta kepada Nabi Muhammad untuk diajarkan suratul Fatihah dan surah Yasin. Setelah selesai diajarkan, Nabi Khidir tidak berdoa lagi minta mati. Ya Rabb, aku sudah puas, aku bahagia, aku sudah mendengarkan surah yang begitu besar, begitu mulia sampai penghuni langit, semua penduduk bumi, makhluk seluruhnya damai dengan dua surah ini, maka cabutlah nyawaku. Begitu mau doa ditahan oleh Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Tidak boleh. Jangan, kau jangan minta mati. Kenapa? Karena umatku masih membutuhkan engkau. Umatku baru menjadi kekasihnya Allah, baru bisa ketemu aku yaqzatan wa manaman. Kalau sudah ketemu kalian, umatku baru bisa menjadi wali kalau sudah ketemu kalian berdua. Jadi gerbang ketemu wali, ketemu guru, ketemu ulama, ketemu semua orang-orang yang soleh, baru puncaknya nanti ketemu Nabi Khidir, ketemu Nabi Ilyas, barulah ketemu Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Bagaimana membedakannya? Hati kita yang bisa membedakannya. Tidak bisa digambarkan, tidak bisa dilukiskan. Tergantung amal soleh kita, tergantung keadaan hati kita, tergantung basyirah, mata batin, mata hati kita. Kalau memang kita selalu berada di jalan yang benar, ikhlas tulus berbuat yang baik, terutama terhadap orang tua, karena Nabi Khidir akan selalu datang kepada orang yang setiap harinya minimal yang mendoakan orang tuanya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, 100 kali minimal. Dia tidak pernah tinggal amaliyah itu. Tapi Khidir akan berjanji, sudah berjanji di beberapa keterangan para ulama bahwa Nabi Khidir, aku akan datang kepada anak-anak yang soleh, yang selalu mendoakan orang tuanya sepanjang malam, walaupun siang, walaupun pagi, walaupun senang, walaupun susah, mulutnya tidak pernah lepas berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangankan di jalan, jangankan di majlis, di rumahnya aku akan sampai. Hatta dia di ujung gunung, hatta dia di tengah lautan, hatta dia di mana, aku akan sampai. Tinggal kaca diri kita. Walaupun kita sudah ngaji, walaupun kita sudah haji, walaupun kita sudah jadi ulama, walaupun kita habib, walaupun kita dipanggil kiai, walaupun kita dipanggil masyayikh, syekh atau apapun namanya, hati kita pertanyakan bagaimana kita kepada orang tua kita, bagaimana ta'alluq cinta kita kepada kedua orang tua kita. Itulah yang menentukan syarat pertama untuk kita bisa menjadi orang yang soleh. Bukan pintar ngajinya, bukan bagus dandanan ulamanya, bukan banyak undangannya, bukan gede berkatnya, tapi bagaimana kita bisa berbaik kepada kedua orang tua kita, hatta orang tua kita sudah wafat.
tua kita bukan mati kayu. Banyak di antara kita yang rara gririk godoyan ngaji, tapi dengan orang tuanya hanya sebatas mulut. Cintanya hanya sebatas mulut, sebatas salaman tangan, sebatas dungklak-dungkluk, tapi tidak pernah ia meneteskan air matanya di tengah malam untuk orang tuanya, baik senang maupun susah. Dalam wudu, selesai wudu, dia tidak pernah mendoakan orang tuanya. Dia hanya mendoakan orang tuanya di depan umum ketika majlis-majlis saja. Mau makan, dia lupa dengan orang tuanya. Padahal mati-matian, bahkan kadang tidak jarang orang tua yang kecemplung berbuat dosa sebab untuk memberi makan kita anaknya. Banyak orang yang kehilangan wibawanya orang tua kita sebab membela perut kita anaknya jangan sampai kelaparan. Tapi sekarang kita makan enak, kita gampang dapat makan, gak seperti orang tua kita dulu. Mungkin kita nyaplok nasi, jangankan sesuap, dua suap, sepiring, dua piring, tidak terbayang wajah orang tua kita. Mari sama-sama semuanya kita berharap untuk bisa menjadi soleh. Semua kita berharap untuk bisa dicintai oleh Allah dan Rasul, lalu kemudian dicintai oleh orang-orang yang soleh, wali min awliyaillah, ruhus shalihin hadir jahina, hadir bersama kita sekarang. Beliau seringkali berpesan di saat hidupnya, ketika saya menjumpai dan diberi kesempatan oleh Allah ketemu dengan Habib Abdullah bin Fiqih, ketemu dengan Habib Ahmad Ambon, ketemu dengan guru-guru besar luar biasa, beliau cuma pesan kepada saya, jaga orang tua kita. Tidak harus kita gotong-gotong ketika dia sudah meninggal, nggak mungkin. Nggak harus kita selalu merepotkan diri kita hingga kita mengabaikan kerja kita, tidak. Tapi ketika beliau sudah tidak ada atau beliau jauh daripada kita, ingat saja kita saat makan, ingat saja kita saat tidur, ingat saja kita saat sholat. Kita baca Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu syarat mutlak untuk bisa berkumpul dengan para orang soleh kelak di barzah nanti. Dan kalau sudah di alam barzah, di alam kubur, kumpul kita dengan orang soleh, disambagi kita oleh para wali-wali Allah, disambagi kita oleh para ulama, guru-guru kita. Orang tua kita pun kesawaban, orang tua pun kita punya orang tua, dia bakal kepayung, bakal ngikut untungnya. Walaupun mungkin orang tua kita jauh daripada ibadah yang sempurna, walaupun mungkin orang tua kita tidak sehebat para ustadz atau guru-guru yang lain dalam ibadah dan ilmunya, tapi sebab kita yang soleh, kita disambangi oleh orang soleh, pasti orang tua kita pun akan mendapatkan kebahagiaan, akan ditegur dan disapa juga. Ketika kita dipeluk Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, orang tua kita pun akan dipeluk. Demi Allah, ini bulan baik, hadir bersama kita, alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi wasilah buat kita. Jadi Nabi, kita kembali, Nabi lebih banyak daripada Rasul, karena mempertahankan keimanan itu lebih susah daripada mencari keimanan itu sendiri. Mempertahankan kebaikan itu lebih susah daripada berbuat baik itu sendiri. Istiqamah, istiqamah paling susah. Hari ini kita bersyukur sudah PPKM sekian lama, kita libur, tapi Allah masih izinkan kita untuk bisa melangkahkan kaki ke majlis dengan niat yang tadi udah kita tuntun. Ta'lim wa ta'allum, tadzakur wa tazkir, ifadah wal istifadah, an-nafa' wal intifa',
wal haf ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dilalah alal huda wa du'ata ilal huda wa dilalah al khair semata-mata ibtigha'a wajhillah wa ridhahu wa qurbih wa thawabih. Ini luar biasa. Doa ini saya dapat dari Habib Salim Asy-Syatiri langsung dari Ustaz Fauzan. Lalu kemudian saya berikan kepada ustadz-ustadz, silakan amalkan. Makanya di Masjid Ar-Rahmah saya suruh Usman baca, semua baca, ajak mereka niat benar-benar niat terus, jangan macam-macam. Mudah-mudahan dengan niat itu selamatlah kita. Dengan niat itu masuklah kita dalam golongan-golongan orang yang cinta terhadap ilmu, cinta terhadap majlis, cinta terhadap ulama, dan begitu pun sebaliknya dicintai oleh ilmu itu sendiri. Kita cinta sama ilmu, tapi ilmu nggak mau sama kita, lompat, nggak bisa kita hafalkan. Kita cinta sama ilmu, tapi Allah nggak kehendakin, karena memang ilmunya nggak suka kepada kita, mentah ilmu, nggak bisa. Walaupun udah hafal, lupa lagi. Udah hafal nggak lupa, susah ngapal-ngamalinnya, susah. Wudu aja kadang-kadang kita udah tahu begini, doanya begini, afdolnya begini, kadang-kadang lupa, kita nggak amalkan. Bahkan bukan lupa, ingat tapi males ngamalkannya. Itu banyak. Nah ini harus betul-betul menjaga keutuhan. Semua punya cobaan. Jangankan kita, para guru-guru kita, para habaib, para ahli hadis, para fuqaha, semua mengalami kendala, ujian, cobaan yang begitu berat untuk bisa istiqomah. Maka istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah lebih bagus daripada 1000 keramat. Orang bisa jalan di air, terbang di atas, itu bukan keramat kadang-kadang. Kenapa? Iblis juga bisa.